lagi yaitu perkenalkan di sini saya Arya sebagai ahli gizi yang akan ngobrol bareng sama Ibu Jessica Konseling pada pagi hari ini yaitu ini betul dengan Ibu Citra. Betul. Ibu Citra kalau boleh tahu ini usianya 28 tahun ya Bu? Iya. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, cuma ini sih agak pusing aja. Tapi masih aman Ibu, bisa beraktivitas normal? Bisa, paling kalau pagi normal. Ibu Citra kemarin beberapa hari lalu sempat tes lab ya Ibu? Iya, betul. Di sini juga. Ya betul, hasil labnya sudah ada di saya nih Bu ya. Hasil labnya ini kalau saya lihat Ibu kemarin dari kadar HB-nya ini termasuk aminerinya Ibu, jadi masih perlu ditingkatkan lagi karena hanya di 10,2 aja. Ya jadi itu masuk ke aminerinya Ibu. Dan kebetulan Ibu sekarang semester 2 nih. Nah untuk semester 2 sendiri sebenarnya lebih baik kalau ditingkatkan Ibu terkait dengan konsumsi TTD-nya sehingga nantinya bisa kadar HB-nya itu naik Ibu, adalah sekarang dia ringan. Untuk hari ini kita akan banyak diskusi ya Ibu terkait dengan hasil labnya juga ini yang termasuk ke amineri, dan mungkin dari Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan mungkin kendalanya selama ini gitu Bu, terkait dengan konsumsi TTD-nya mungkin yang dianjurkan sebelumnya atau perihal yang lainnya. Waduh, kalau konsumsi TTD jujur saya agak takut sih Ibu, soalnya kayak kata teman saya kalau konsumsi TTD nanti ini bisa ngaruh ke sakit gitu atau gimana gitu, saya nggak tahu. Itu sebenarnya dari mana Ibu kalau boleh tahu ya? Tahu, dari teman saya sih. Gitu. Mungkin izin berarti kendalanya selama ini karena takut gitu untuk nanti takutnya penyakit gitu ya? Iya. Gitu ya. Warnanya mungkin berubah gitu ya? Sama. Ini kayak kalau saya sendiri makanya agak pilih-pilih. Jadi kayak kalau buat lauk kayak ayam saya nggak terlalu suka. Kalau itu tahu kan? Mungkin ini Bu, kalau terkait dengan TTD nih Bu, karena kan sebagai wanita ya, dari wanita subur bahkan Ibu sekarang sudah hamil di trimester kedua itu sebenarnya sangat penting Bu. Karena kalau TTD sendiri kayak ini kan kalau nggak dikonsumsi rutin itu nanti mungkin bisa menyebabkan jalan-jalan, saya hari ini pusing gitu ya Bu, cukup pusing. Nah itu salah satunya itu bisa dari konsumsi TTD-nya itu gitu. Jadi kalau misalnya nanti konsumsi TTD-nya itu bisa ditingkatkan lebih konsentrasi yang lebih jauh lagi, frekuensinya juga ditingkatkan sesuai dengan anjuran, itu nanti bisa mulai usia itu juga. Berarti nggak tahu ya Bu, kalau konsumsi kayak sebelum TTD malah bagus. Oh iya Ibu, kalau dari TTD sendiri ini kan memang sudah dianjurkan ya dari Kemenkes sendiri itu sudah menentukan untuk wanita subur dan juga termasuk ibu hamil untuk bisa rutin mengkonsumsi TTD. Karena nanti kalau enggak itu nanti bisa berdampak juga untuk janinnya gitu ke bayinya, nanti takutnya bayinya ada kenapa-kenapa gitu kan, kita semua nggak mau gitu ya. Makanya kan ya sehat aja ya bayinya ya. Pertama. Oh gitu anak kamu, semoga sehat selalu ya. Terkait dengan TTD, jadi ngoten ya nanti di minggu depan bisa mulai dirutinkan kembali terkait dengan TTD-nya, dan mungkin nanti salah satu yang Ibu dengar tadi kan efek ke perutnya itu ya Bu. Nah kalau itu sebenarnya itu normal Ibu, jadi memang ketika kita konsumsi TTD itu memang terkadang itu ada efeknya gitu. Nah efeknya itu bisa ngaruh ke bagian pencernaannya, bisa perutnya nanti warnanya itu jadi hitam atau lebih kecoklatan yang tua, itu normal Ibu. Nanti apabila lama-kelamaan dikonsumsi terus menerus dalam secara rutin gitu ya, itu nanti dampak itu akan berkurang gitu. Jadi nanti perutnya akan normal lagi gitu. Oh berarti itu bukan bagian dari TTD ya? Berarti kalau soalnya teman saya bilangnya kayak gitu, saya kan jadi takut ya. Iya. Kalau itu bukan gaya, itu normal sekali. Jadi memang salah satu efek samping ketika konsumsi TTD ya ada perubahan warna gitu mungkin ya di kulitnya. Tapi mungkin kalau misalnya nanti di perutnya itu ada darahnya atau mungkin ada warnanya benar-benar dalam jangka waktu lama Ibu, jadi 2 bulan kok tetap warnanya hitam terus, boleh konsumsi gitu.
kayak gitu ya karena ada permasalahan yang di luar dari konsumsi tubuhnya. Oh, kalau misal DTD itu apa perlu ini juga ya tetap apa sih namanya protein? Iya, protein hewani. Kalau gitu deh. Iya. Kalau dari hewani itu sebenarnya bagus banget di awal. Jadi iya protein hewani juga ya. Kita sebenarnya mungkin katanya tahu itu misalnya ya daging, telur ya hewani gitu lah. Nah, itu bagus banget untuk di janinnya juga nanti perkembangan janin itu bisa lebih baik lagi, lebih optimal lagi kalau misalnya dari ibu itu pola makannya juga baik gitu terkait dengan konsumsi lauk-lauknya gitu. Tapi tadi ibu sempat menyampaikan ya ada terkait dengan kurang suka gitu ya? Iya, kurang suka, saya lebih suka kayak tahu gini gitu sih. Kalau kurang suka itu apakah ada alergi atau memang dari kurang suka aja gitu? Enggak sebut dari dulu emang kalau saya makannya ini. Kalau misalnya ikan dulu saya makan karena banyak ini gitu. Iya. Mungkin ini gitu kalau terus juga saya juga nggak ada alergi dulu. Nggak ada. Cuma saya ya kurang suka gitu. Jadi kalau dari lokal dari ibu sendiri untuk daging juga kurang suka gitu. Daging kalau saya nggak sukanya karena ini awal. Iya. Terus nggak. Mungkin ini Bu untuk konsumsi lauk-lauknya itu dari ibu sendiri karena mungkin kurang suka ya. Jadi untuk frekuensinya selama 1 minggu ke depan itu bisa lebih mungkin bisa dicoba dulu ya Ibu, bisa dicoba dulu mungkin ada sekali seminggu konsumsi 1 butir telur gitu atau mungkin beberapa hari sekali itu bisa konsumsi ayam, nggak harus tiap hari nggak apa-apa itu. Jadi mungkin boleh dicoba dulu pelan-pelan ya dari frekuensi mungkin seminggu sekali dulu konsumsinya dari ayam atau daging sapi atau telur, nanti di minggu-minggu berikutnya bisa ditingkatkan lagi pada frekuensinya bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah kalau seperti itu kira-kira dari ibu apakah ada kendala untuk penerapannya nanti? Lebih ke kayaknya harus maksa makan ya Bu. Iya betul. Mungkin ini sih Bu kalau saran saya ya karena nanti bahan makannya kalau suka gitu ya. Nah itu mungkin bisa dikolaborasikan dalam satu menu itu bisa dikolaborasikan dengan menu yang ibu suka. Misalnya tadi ada tahu tempe-nya gitu aja. Jadi ketika konsumsi menu ini dimakan itu bisa bareng-bareng gitu sama tahu tempe-nya. Nah itu bisa mungkin sedikit menutupi gitu ya Bu rasa-rasa dari lauk-lauknya itu. Karena kalau nggak dikonsumsi itu juga takutnya ini ada permasalahan juga di akhirnya nanti gitu. Jadi lebih baik dari ibu sedikit demi sedikit dicoba dulu ya untuk konsumsi lauk-lauknya. Nantinya bisa ditingkatkan secara bertahap di minggu berikutnya. Jadi kalau misal saya masalah topping itu bisa daging ayam. Mungkin ya nggak apa-apa Ibu. Mungkin untuk awalan boleh di mix dulu ya, biar terbiasa dulu. Jadi bisa makan dulu. Nanti kalau di minggu setelahnya bisa ditingkatkan lagi untuk terkait dengan pilihan menunya. Jadi kalau nggak apa-apa Ibu, yang penting bisa dicoba makan dulu ya. Kalau misal sendiri nggak makan itu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Ibu. Kadang kan di tengah-tengah kurang apa sih kalau bisnis. Mungkin ini deh untuk minggu depan kita coba dulu mungkin 2 kali seminggu ya. Mungkin dari ibu sendiri ada kesibukan di rumah atau ada pekerjaan itu? Enggak sih saya Mungkin boleh dicoba dari 1 minggu itu kira-kira ibu luangnya di hari apa? Kalau ibu dari konsumsi itu apa? Yang dimakan di rumah itu biasanya masak sendiri atau beli? Iya, saya masak sendiri. Oh, masak sendiri. Nah itu mungkin boleh di hari Senin mungkin sama hari Jumat. Itu ya kan itu agak jauh ya jaraknya. Itu boleh. Tapi di 2 hari itu ada campuran masak tadi misalnya sama daging ayam. Boleh dicoba dulu di 2 hari. Jadi biar nanti juga variasi gitu. Kalau memang sudah terbiasa untuk makannya, baru nanti boleh diolah lagi. Berarti akan menjadi untuk kalau misal dari rumahnya sendiri nih, berarti dekat pasar ya untuk beli lontong. Kalau saya biasanya ada kayak tukang sayur yang keliling. Oh. Kalau pagi biasanya soalnya kalau hamil kayak gini agak capek itu kan di pasar. Soalnya suami juga kerja, nanti jarang pulang.
Nah itu nanti boleh untuk jadi itu tuh dicoba untuk masak dulu di hari Senin dan Jumat. Masak yang ada lauk-lauknya dari daging, ayam, sapi ataupun dari bebek. Kemudian terkait dengan waktu kita itu sendiri, jadi juga nanti bisa di konsumsi secara rutin ya Bu, supaya nanti jadinya juga sehat, kulitnya juga sehat, nggak ada pusing-pusing gitu ya, juga nggak ada mungkin gitu ya. lemas gitu kan, apalagi sudah makin gede kan ya. Kalau siang pengen tidur. Iya, nggak wajar kok itu nggak apa-apa itu. Nanti dikonsumsi ada tentunya biar efek sampingnya itu ya terkait dengan lelah itu bisa berkurang lebih bertahan. Nah kalau ibu ini kira-kira frekuensi mualnya dari 1 sampai 10 itu di berapa ya? Soalnya kalau emang benar-benar nyaman gitu, apalagi kalau pas sendiri setiap pagi saya selalu pakai. Berarti benar kalau konsumsi TTB itu berarti agak mual gitu ya Bu jatuhnya? Iya, kakak saya juga gitu, makanya saya kan udah mualnya walaupun nggak minum teh itu udah kayak mual ya minum teh saya mikirnya gitu. Oh iya. Nah itu mungkin ini Bu, untuk TTB-nya itu ya, kalau pagi hari kan mual banget ya Bu ya, itu bisa dikonsumsi di malam hari aja. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi untuk TTB-nya sendiri nanti bisa diminumnya itu sebelum tidur Ibu. Jadi langsung tidur kan mualnya berkurang ya. Nggak terasa kalau buat itu. Nah, itu bisa seperti itu untuk pasien TTB-nya. Jadi bisa lebih ringan lah ya Bu, nggak menimbulkan gejala yang mual-mual gitu ya. Nama pimpinan. Iya, nah itu boleh dicoba ya, itu nanti minggu depan ya, boleh dicoba. Kemudian terkait dengan ini Bu, kalau dari Ibu sendiri kira-kira suka nggak ya konsumsi sayur dan buah? Kalau saya agak pilih-pilih sih Bu. Saya kemarin sukanya yang sayur daun ini. Kalau buah juga suka. Mau jeruk itu kira-kira Ibu suka atau Suka. ya suka? Dan itu nggak mau ya kalau Enggak, tinggal. misalnya seger kalau saya. Oh iya, nah itu bisa Bu dikonsumsinya. Misal ibunya lagi ini di waktu malamnya lupa gitu ya, nanti bilang itu dari paginya dikonsumsinya itu sama makan jeruk. Itu barengan itu nggak apa-apa. Jadi dari dagingnya sendiri itu kan bikin mual ya Bu, dan nanti bisa minimalisir pakai jeruknya itu, jadi nggak terasa mual gitu ya di mulutnya dan bisa Langsung makan itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Iya langsung, mungkin kalau jeruknya itu kan satu buah gitu ya, satu botol, nah itu diselipin dari situ juga nggak apa-apa ya, jadi boleh dikonsumsi langsung itu nggak masalah. Mungkin nanti boleh dicoba ya Bu, nanti kira-kira mualnya akan berkurang atau enggak gitu dari konsumsi yang ketika dibandingin sama buah-buah. Nah terus kalau dari Ibu sendiri konsumsi ini nggak Bu, kayak teh, kopi gitu? Saya nggak suka ngopi sih Bu. Tapi kalau buka saya bukan kalau lagi sekali. Oh iya, itu berarti untuk konsumsi teh hangatnya itu rutin tiap pagi atau hanya saat ada gejala-gejala? Entah tuh Tiap habis muntah gitu. kamu mungkin Muntah. biar lega gitu ya. Iya. Nah itu kalau misalnya minum teh nih pagi hari ya, habis kita muntah, nah itu pastinya belum bisa terlihat Ibu gitu. Nah tapi Ibu kan minum teh ya, minum teh. Nah kalau setelah minum teh atau baru setelah minum teh itu nggak boleh Bu dikonsumsi lebihnya banyak. Gitu. Jadi kalau memang dari Ibu sendiri habis minum teh gitu, habis mual pagi ya, habis itu muntah-muntah, nah terus habis itu minum teh nih supaya lega, nah itu untuk konsumsi tadi darinya itu bisa nanti yang dulu diberikan sedikit. Jadi nggak boleh dikonsumsinya bareng sama teh, itu nggak boleh. Apa itu? Kalau misalnya untuk teh sendiri ya Ibu, jadi untuk teh ini TTB ini bisa memberikan zat besi ya Ibu, yang dia itu akan berpengaruh baik gitu terhadap janin-janinnya, terkait dengan kandungan janinnya. Nah ketika dikonsumsi berbarengan sama teh, nah itu nanti efek dari TTB-nya itu dia itu hilang gitu Ibu. Jadi efek baiknya sebelumnya dia itu bagus untuk janinnya, nah itu jadinya ketika dikonsumsi sama dengan teh dia malah terhambat efek baiknya, jadi dari Ibu sendiri nggak mendapatkan efek yang optimal. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu sih Bu. Jadi lebih baik untuk apabila mau dikonsumsi dalam waktu yang berdekatan gitu ya, itu bisa
dikasih jarak beberapa jam dulu, baru dikonsumsi. Jadi siapanya itu baru waktu itu dulu. Kalau air putih apa itu? Iya boleh bu. Anak mungkin nanti ini nih bu terkait dengan ketika diminta mungkin boleh kalau belum oke boleh konsumsi ya dianggap aja jadi baru review jadi nggak harus sama teh dan hasilnya. Mungkin itu sih ibu apakah dari ibu adakah pertanyaan terkait dengan tadi mulai dari pola makan terus juga sudut pandang dan juga pilihan menunya tadi ya. Mungkin ini sih lebih ke pilihan sama olah ibu gitu. Saya ini sih lebih suka investasi gitu. Tapi dari ibu sendiri berarti lebih sukanya kalau misalnya nasi clean gitu ya atau telur gitu. Kalau masih sih memang biasanya lebih ke lauknya aja. Oh lauknya. Sebenarnya kalau dari itu juga Tapi kalau kamu tempe itu bisa sama nih karena dia nggak berarti masalahnya kayak di ini ya lauknya itu tadi ya jadi saya juga kurang suka terus juga kurang gitu ya. Nah mungkin ini bu untuk masaknya mungkin boleh nanti dicicah jadi daging ayam ya boleh dicicah nanti terus dibumbui yang nggak pedes gitu ya yang nggak terlalu banyak cabenya terus juga santannya nggak banyak gitu mungkin boleh di ini apa daging semir kecap gitu nah itu boleh gitu. Nanti sama tahu tempe gitu mungkin itu sih bu yang simpel gitu ya masakannya bisa dicapai gitu. Kalau telur itu juga berarti boleh bu nanti boleh diceplok dulu atau boleh itu dibungkus gitu. kalau aku lebih ke anis dan ibu makan teksturnya dia. Mungkin nanti boleh dicoba-coba aja ya bu kira-kira mana yang lebih cocok gitu kalau udah dikondisiin sama apa namanya tempe dan tahu gitu ya. Ada pertanyaan lagi bu? Sudah sih cukup jelas. Semoga ini ya bu sehat selalu dan dedeknya juga rasanya bisa lahir dengan sehat itu banyak kenal dan juga nanti itu harapan kita bersama terkait dengan saran-saran yang tadi sudah kita diskusikan ya bu itu bisa dicoba diterapkan ya di minggu depan terkait dengan posisi bisa dilanjutkan lagi kemudian juga ditambah ya dicoba untuk lampaunya itu mungkin itu sih bu dari saya apabila dari ibu juga sudah cukup ya tadi sudah cukup jelas juga mungkin apabila ibu ada masalah lain boleh bu untuk menambahkan terima kasih ya bu Terima kasih. Kalau ada yang bermanfaat boleh cek atau oh iya boleh bu nanti mungkin ini dari jadwal itu kan ibu ini ya ada perjanjian gitu ya ada appointment jadwal lain mungkin boleh ya nanti kita kembali lagi di minggu depan untuk konseling pola makan dan juga untuk sebulan lagi untuk cek lab lagi nanti mungkin untuk koordinasinya akan dikonsultasikan ya sama petugas labnya itu terkait dengan jadwal dan jadwal yang kita gitu ya.